tong setengah ano jan. Tong setengah makhluk sioleh wahyu ni ka jan. Dari pangeran ni ka matu ya. Ana pawan? Nyarwan. Nyarwan. Oke. Ambiane kan dekeng nyarwan ni ka. Ongkuna de rumah ada kan napa ki karena menurut ilmu kedokteran Oke. bahwa madu nikah lekar lebih hebat dari macam obat yang disediakan dokter. Ini kan pengakuan dokter sendiri nih kak, Oke. bahwa ada sebuah ada obat atau bersirup ini kan yang banyak belarutnya nih kan jangan ngangkui Mengandung madu yang sana. Dari mau jangan bianong kuna. Setelah kemudian kan pun abid lagi menggeluti bidang madu kan sana kan. Karena pun jelas mon madu ni kan pun ejamin Al-Quran bahwa sangat bermanfaat kan senikah. Wasifaun linnas kan senikah. Engki kan. Dari mau jangan bilang kan. Kileras ento. Engki. Terus perpituan anu mi beda perpituan madu senikah gasa. Warnanya enggak napa senikah coba dijelaskan senikah keluar. Testona sami kan nang ibelum Al-Quran cet lakar itu buaki. Oke. Cet macam-macam bernah kan toh. Khasiat. Oh bener, oke. Macam-macam berna. Ki macam-macam bernah. Hmm. Nyaruan kan toh lakar esoro akebai sarang. Cek lanang Roma, pohon, kuah, hutan kan toh. Oke, istilahnya mungkin saya ingat dia melah di gunung-gunung atau di bangunan-bangunan yang dibuat manusia. Di pohon-pohon. Di pohon-pohon. Dan sesungguhnya di dalam madu tersebut kan mengandung obat itu. Sifaul linnas. Oke. Iki mungkin kan karena dulu secema bunga-bunga deh kan. Ki sari bunga gitu. Candreng matu dah ngujak cek sip. Ki. Napa pada perbedaan ki antara nyaruan sebenarnya nang inong gunung dan ke keluar. Benyaruan sebenarnya nang pelosok-pelosok. Be de jepi itu. Sami saya kata. Oke, kun punten mi secara hasiat mi sanika. Ki mana secara hasiat. Saya karena lebih saya daerah hutan itu. Oh. Karena belum terjamah secara langsung oleh manusia gitu. Langsung ke alam. Ki alami. Mana bi semak sarang perumahan, perkotaan, karena pun bedor yang jual esteler, tapa gitu. Oh, kiring sabaran lagi. Pakun terkontaminasi gitu. Tapi setidaknya madu yang dihasilkan tetap diproses oleh lebah itu. Artinya pakun keluar dari nyaruan kan? Nyaruan, thank you. Jadi pakun berhasil ya, thank you. Pakun ada khasiat. Karena di dalam produk kan diolah kan tuh. Dimuntahkan, dihisap lalu dimuntahkan kembali. Jadi anu kasa kenapa? Sari bunga kan? Kasa dihisap, diproses di dalam perut lebah, dimuntahkan, terus dimuntahkan di dalam sarang itu. Nah, setelah sarang itu penuh, baru disegel oleh tutup. Nah, kan itu si ekoca matu ampon toa pon matang gitu. Tete maaf tadi, bone keluar dari dubur. Punten benih dimuntahkan gitu. Oh, dimuntahkan kembali. Punten kan selama mereka gulekan mendengarkan gasa. Ternyata yang setar keluar di burinya. Sang kuna benih. Mungkin dimuntahkan kembali. Mungkin untuk pemahaman, memperjelas pemahaman, mempermudah. Jadi pada hakikatnya benih bukan keluar melalui tubuh, tapi dimuntahkan kembali. Dari kemudian dari mulut kemudian masuk ke sarang kemudian disegel. Nah, dalam penyegelan pas terjadi pemrosesan jadi madu. Pematangan madu kan. Kan madu sikoca madu tua kan. Madu muda tergantung penyegelan kan. Oh. Jadi ketika penyegelan steril, madu bisa dikatakan lebih matang.
lebih siap dikonsumsi. Ah. Oh berarti tergantung Jangka waktu dari sejak tersegel kayak dipanen kan? dipanen dan dikonsumsi. Tapi setengah orang kan toka buru. Terus rata-rata bagi memanen madu yang ideal. Mereka sampai berapa hari kan dari misalnya dari nyabuk, dari telur, gitu nah. Tergantung Atau jarak antara ngambil madu dengan ngambil berikutnya nggak semaksud aku. tergantung dari pelak kenyaruan kan bang. Semakin induk pelak, semakin pendek jangka pengambilan pemanenan berikutnya gitu. Oh, tapi rata-rata sih yang biasa nih kak. Napa pun bulan, apa tak ada pak, napa sebulan setengah kan? Bahkan bisa lebih kan tuh, minimal pun 3 bulan. Ah, oh, Tapi semua faktor itu tergantung dari sari bunga yang tersedia di sekitar. Timun di sekitar pakun sari bunga menipis, bahkan sampai 1 tahun gitu. oh sana. Ki, Oh itu tergantung persediaan makanan makanan di sekitar. di sekitar. Oh lain halnya dengan ternak, lain. Beda. Oh mana ternak bisa Bisa. bulan apapun setelah bulan bulan. Per minggu gitu Kenapa nah? pemanenan. Oh kan sorong mode tuh. Eki. Aduh ya Allah. Tapi tetap dikatakan Madu. madu asli tetap. Bang, ki Aceh yang asli bakun kalau ada nyaro. Pengolahannya oleh lebah, tapi yang dihisap lebah lebih kebanyakan gula ketimbang nektar. Tapi madu ternak pun madu asli hutan kan perbedaan angkanya, apa perbedaan harganya kan sangat jauh. Sangat jauh. Tapi dari faktor ini boleh ki, karena Eki. saking langkanya nih kata ki. Eki. Semakin ke belakang sekarang kan semakin banyak penebangan pohon-pohon liar itu. Berarti ini kan mempengaruhi ke habitat ancur. Mempengaruhi jelas. Eki. Oh, jadi nggak kan ikan. Eki. Jadi sejelas boh ini kak, makai khasiatnya nih kak pakun mengurangi dari madu asli hutan, lagi kan? Dibandingkan ternak. Bukan soro teker bode sing ngucap. Lentat celeng kak sajan bode jan madu nih kak. Engki tapi daya simpan tahunan gitu. Engki. Menurut ambian sampai salapa macam bernana anu nih kak. Bernana matu. Dari warna. Bermacam-macam gitu. Dari sepengalaman gula, dari yang paling muda bisa dikatakan kuning muda. Kuning muda. Terus Menginjak ke kuning tua, agak oren, agak ngeteh, bahkan sampai yang hitam seperti kecap gitu. bode sampai celeng nih. Engki pada Ah, memang dari faktor sarang madu yang tua, bisa memang dari nektar yang dihisap lebah kan, bisa mempengaruhi dari warna. oh termasuk anu apa ya? Bunga-bunga pepohonan. Ki Misalnya pepohonan menentukan sih. menentukan. Si paling bagus nih kena daerah apa jangan kelihatan. Jika daerah itu Terdapat pohon semacam tua tua kosampi kusampih. bintaos kan tuh. Oh, ini kan bagus ini. Engki kadar nektar melebihi bisa dikatakan 60% kan tuh. Kadar nektarnya beda dengan jagung yang tidak mempunyai nektar, hanya tepung sari kan tuh. Mau daerah-daerah padi kan daerah-daerah terkenang padi, sawah padi. Bisa dikatakan untuk daerah sawah 0% penghasil madu ini 0%. Oh, Lebih baik daerah ini apa? daerah Nyangkung Jago. Pinggir-pinggir laut, Tepat pantai. pesisir ya.
seperti halnya bunga mangrove kan tenceng dan leng madu Oh. mangrove. Jadi kalau diurut yang paling rendah di daerah persawahan. Pesisir. Pesisir. Pesisir Yang paling bawah. paling bawah. Pesisir Terus Menginjak. selebih teki. ke perumahan daerah pemukiman Hmm. paling top daerah pegunungan gitu. Sejak pas Jakarta dek kon orang. Ki kan menebi pegunungan kan toh embun lebih tinggi. Oke. Kemudian Kang Kui mengetes ya malah ngetes madu asli. Napa tak asli bisa gini, ya tes. Bisa kengkun cuma tidak ada bagi untuk pengetesan secara manual kan toh masih abu-abu kan toh. Beda dengan hasil lab. Tapi masyarakat Sibi ini pon ki. Pon paham asli tak asli nih. Mayoritas pun banyak pemaham. Paham. Ki yang membedakan yang jelas-jelas bisa dibedakan asli dengan palsu itu aroma. Oh, itu aroma. Ya? Aroma. Jadi aroma ini kan menempati peringkat teratas gitu. Peringkat teratas dalam hal kriteria madu, aslinya madu kan. Untuk membedakan keaslian madu gitu. Oh, dari aroma. Ya? Aroma. Kedua rasa gitu. Kedua, jadi aroma, rasa ropa, warna gitu. Oh, ketiga nih. Ki. Udah pada pokok ya. 1 2 gitu. Oh, oke. Kan sami juga kan beko. Aroma, rasa, warna. Bahkan semakin beraroma kan semakin mahal. Semakin mahal. Kenapa boleh daerah yang dihasilkan tembakaunya pegunungan gitu. Harga jual lebih tinggi. Jadi aromanya bagus, rupa bagus, rasanya masuk. Kenapa boleh jangan kuan kas semon buku boleh. Pesta nih bisa kas. Lebih. Kenapa tuh? Lebih soft lembut gitu. Jadi badun madu gini. Mumpun aroma bagus, rupa bagus, kemudian rasa. Tapi rasa baik kas sama ki banyak digandrungi kasana bagian cedagannya punya hasil tak kas baik. Itu sudah melekat di masyarakat bahwasanya menabi rasa baik kan toh identik dengan sari bunga mimpi kan toh. Oh, berarti geningan mereka. Identik. Daya sembuhnya mungkin. Iya, masih melekat. Berarti sangat berhasiat. Ternyata bukan cuma kan mimpi yang menghasilkan madu pahit. Kenapa boleh? Nektar seperti tembakau kan berbunga. Mungkin berbunga. Mempengaruhi kan pahit ke rasa pahit. Yang ketiga, tapi daerah pesisir. Mencandeng Sampang kan PAP. Kan PAP. Mun anu kasa ingatkan bau kan mahuni kan pahit. Lebih mendekati ke manis. Menepi bau itu. Kalau ke beko itu. Mun beko mendominan 60%. Kemudian satu botol kan jangan sebeleng mabuk liar ke 200 ki. Ke 200-an ki. Terus dari 200, 300, 400 bed. 500 bed. Sampai ke 1 juta. Aduh. Mungkin sedikit cukup lagi. Ini informasi untuk yang ingin mengkonsumsi madu bahwa madu itu adalah memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai obat. Jadi kalau obat yang langsung dari Allah itu biasanya enggak membawa efek enggak punya efek samping. Dan bisa menyembuhkan beribu-ribu penyakit. Bahkan dari cara mengkonsumsinya aja itu kan sudah ada aturan tertentu, dan Rasulullah memang seperti itu. Jadi pagi-pagi ngambil air lalu dikasih madu.
walaupun hanya 1 sendok. Itu kebiasaan Nabi. Jadi Nabi memang terbiasa minum madu. Sudah mengajarkan sejak dahulu. 1400 yang lalu. 1400 setengah ya. Setengah abad ya. 1500. 1500 tahun yang lalu Sudah dianjurkan. sudah dicontohkan oleh Nabi. Tapi kalau masalah madu itu sudah sejak Allah berfirman. Kapan Allah berfirman? Ya qadim. Oke. Jadi termasuk makhluk yang yang paling awal disebut juga termasuk lebah. Karena firman Allah itu firman yang qadim. Ya. Hanya dipraktikkan di masanya Nabi dan nabi-nabi sebelumnya seperti itu. Thank you. Kan sana kaki. Thank you. Sekarang kong malar mau ke bermanfaat tu sana kan. Amin. Ban masyarakat si mengkonsumsi madu tak usah entar ke dokter boleh sana kan. Thank you. Ini kenyamanan si alami kan kan. Thank you. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.